Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella Eka Putri dari SMA Negeri 1 Kandangan. Aku tidak mau. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauh, sengaja menghindar, menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis pengenal berhubung itu. Awalnya aku acuh tak acuh, tapi lama-lama tingkah Kiki hilang dari peredaran. Mereka tak mau lagi bersahabat denganku. Lalu, apa artinya gelang persahabatan ini? Tak berguna. Aini. Ya, Mak, sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Ini ya, Mak, obatnya. Mak sedang sakit. Sudah hampir 1 bulan. Aku belum bisa membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami melihat cicilannya tiap bulan? Bu Siti, ya, Bu Siti yang kerja di Puskesmas itu pernah bilang, BPJS yang tidak dibayar akan terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang miskin dilarang sakit. Itulah mengapa sudah 1 bulan ini aku membantu pekerjaan emak berburu karton, koran, botol bekas di warung dan toko-toko. Sering aku memungut sampah yang dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Apa mereka tidak tahu bahwa perilakunya itu bisa merusak bumi yang kita tinggali ini? Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat jadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang harus dihadapinya. Bila ada baju yang luntur atau kotor, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Ia tak kuat lagi untuk mencuci. Akhirnya, ia memilih menjadi seorang pemulung. Dalam sehari, emak bisa mengumpulkan 10 sampai 15 kg sampah. Tak banyak uang yang dibawanya pulang. Sampah-sampah itu dijual Rp3.000 per kilogramnya. Ya cukuplah untuk beli beras, lauk pauk, dan sedikit uang jajan untukku. Terik matahari, hujan tak pernah mematahkan semangatnya. Emak tak bersemangat untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin aku menjadi seorang guru. Menjadi guru adalah cita-citanya dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, kamu harus ingat ya nak, kalau kamu masih punya Tuhan.
Tidak ada kata menyerah untuk menggapai cita-cita. Ya, itu adalah pesan emak. Sekarang emak sedang sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Dengan barang-barang ini, aku bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku bisa beli pulsa internet. Aini, lihatlah langit biru itu. Kesanalah kamu harus memandang. Apa yang kau lakukan akan membuat cahaya bagi orang lain. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah itu yang akan menguburmu. Oh iya, kalian pasti bertanya-tanya, dari mana aku mendapatkan handphone Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga, karena aku seorang anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Pada 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah meminta aku mengumpulkan anak-anak untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai ketua regu. Awalnya sih ragu, tapi kita bekerja keras untuk mengikuti lomba itu. Dan akhirnya regu kita menang. Dengan memegang kumisnya, Pak Lurah bilang seperti ini. Hebat Aini, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Hehehe. Ya, benar sekali. Handphone ini adalah bonus dari Pak Lurah. Kalian masih tak percaya bahwa aku menjadi ketua regu? Baiklah, aku akan tunjukkan. Langkah tegap maju, jalan, berhenti, gerak, hadap kiri, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Bagaimana? Kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Sampah plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk tiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Nah ini, di mana ini? Langit pekat. Pohon-pohon mati. Air. Di mana air? Kotor dan bau. Lihat, kedua orang mata itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan kemari. Hah? Kenapa rambut air rontok?
berbuat sesuatu. Apa yang harus aku lakukan dengan barang-barang ini? Apa yang harus aku lakukan? Oh ya, aku pernah mengunjungi pameran daur ulang. Di pintu masuk terdapat tulisan, jika tidak dapat mengurangi, maka perbaiki, bangun kembali, perbaharui, jual kembali, dan daur ulang. Ya, aku masih mengingat kata-kata itu. Jujur saja, waktu itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah-sampah ini. Menurutku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Pernah sekali aku mengikuti workshop bersama guru. Di sana, diajarkan bagaimana mengolah barang yang sudah tidak berguna menjadi barang yang bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran, tas dari bungkus kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan urusan orang lain. Pagi yang cerah, aku begitu bersemangat merelasikan rencana-rencana. La 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 la, la 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 la. Ya, tanggal berapa sekarang? 17. Ya, tanggal 17. Emak mengizinkanku untuk menggunakan ruang tamu ini sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini dipindahkan sebelah kiri? Tidak. Lebih bagus di sebelah sini saja. Aku akan mengajak teman-teman, sahabatku, dan juga tetangga-tetangga sekampungku. Mereka akan aku ajak mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh iya, terima kasih ya Pak. Dengan senang hati, saya akan terima sampah-sampah ini. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga karir Bapak semakin laris ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang bekas di warung dan toko-toko. Dengan senang hati, mereka mau mengantarnya kemari. Semua orang di lingkungan ini akhirnya menyadari untuk mengolah sampah dari rumah. Ini kemajuan yang sangat berarti. Dengan media sosial, aktivitas mendaur ulang ini bisa dilihat lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana dariku bisa membuat inspirasi bagi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus segera dijual untuk pengobatan emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu lagi untuk mengobati. Emak harus segera sembuh. Hai. Kalian sudah datang. Ayo masuk teman-teman, ayo. Sini. Kita pisahkan barang-barang dulu ya. Ya, botol bekas di sebelah sini, kardus di sebelah sini, koran di sebelah sini, dan lainnya kita taruh saja di sini. Oke, mengerti? Oke. Ini adalah contoh produk yang akan kita buat, yaitu bunga dari plastik. Cukup mudah untuk membuatnya. Halo? Halo? Iya, benar dengan saya, Aini.
Ya Pak, benar sekali. Saya dan teman-teman yang telah mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan ya Pak jadwal pamerannya? Baik Pak, baik. Akan saya usahakan. Oh boleh Pak, boleh. Silahkan datang ke rumah untuk melihat-lihat ya Pak. Baik Pak, baik. Terima kasih ya Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan daur ulang bulan depan. Ya, bulan depan. Yes, akhirnya produk kerajinan kita akan dibaca dengan karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita terlihat jelek? Mereka pasti menganggap kita tak profesional. Bagaimana ini? Aduh, apakah kita harus menolaknya? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini adalah kesempatan yang bagus. Ayo, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi, Aini. Ayo, semangat ya teman-teman. Sesuaikan gambarnya ya. Produk yang telah selesai kita taruh di sebelah sini. Mengguntingnya jangan terlalu pendek. Nanti sulit untuk menyambungnya. Oke? Coba lihat. Ini pinggirannya harus rapi ya. Mengerti? Oke. Aku baru saja mengantar emak ke dokter. Seharusnya penyakit emak butuh penanganan yang khusus. Tapi emak bersikeras untuk pulang. Dokter pun tak menjelaskan secara jelas apa penyakit emak. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh ke dokter. Mata emak mengisyaratkan untuk segera dibawa pulang. Dalam perjalanan pulang, emak berbisik padaku, "Ai, kamu adalah pahlawan emak." Mataku mulai berkaca-kaca. Aku pun menjawab, "Ya, Ai bangga sama emak, karena yang sebenarnya pahlawan adalah emak." Oh iya, hari ini Lingga, Kiki, Eza akan datang kemari. Mereka menjanjikan akan menyumbangkan botol bekas. Mereka juga akan membantu mempublikasikannya. Ternyata mereka tak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Eza, kalian adalah sahabat sejatiku. Terima kasih Tuhan karena telah mengembalikan hari-hari indah ini kepadaku.